Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Aping seperti biasa yang akan menemani sobat semua nih di live sore hari ini dalam segmen Ngopi Ngobrol Investasi bareng para pelaku komunitas nih. Yang pastinya dengan narasumber kita juga hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan nih sob. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, aku mau mengingatkan nih untuk sobat semua yang mau belajar mengenai pasar modal syariah, atau misalkan sobat semua nggak mau dengan terjebak dengan investasi bodong, sobat semua bisa nih mampir ke Instagramnya Pasar Modal Syariah, lihat di highlight, atau juga bisa mampir ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Nah, apalagi nih buat sobat semua yang baru mau mulai berinvestasi nih. Jadi langsung aja deh cek ke highlight Pasar Modal Syariah dan juga websitenya ya. Nah, untuk di live hari ini nih sob, dalam segmen ngopi sore hari ini kita akan ngebahas mengenai meraih 1 miliar pertama di usia muda nih. Wah, menarik bukan? Karena kebayang gak sih sob kalau misalkan nih uang yang kita punya, 1 juta yang kita punya saat ini nih, kita ubah menjadi 1 miliar. Nah, gimana sih caranya? Pasti banyak kan dari sobat semua nih yang nanya, gimana nih caranya, gimana gitu. Nah, makanya nih salah satunya mungkin adalah dengan berinvestasi nih sob. Karena dapat dibilang ya kalau misalkan investasi saat ini tuh menjadi salah satu kegiatan yang banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama dengan generasi milenials nih sob. Nah, mungkin sobat semua mau tahu nih gimana sih caranya. Jadi pantengin terus aja live Instagram Pasar Modal Syariah sore hari ini sampai akhir bersama narasumber kita. Hari ini ada Mbak Dewi, beliau merupakan certified financial planner nih sob. Jadi kalau misalkan nanti sobat semuanya punya pertanyaan, langsung aja deh ditulis di kolom komen atau di question box-nya ya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja nih invite Mbak Dewinya ya, sebentar. Ya, Halo Mbak Assalamualaikum Mbak Afing, Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Afing gimana nih? Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak Dewi sudah mau menyempatkan waktunya live bareng dengan Pasar Modal Syariah sore hari ini nih Mbak Dewi. Mungkin Ya, sebelum sama-sama. sebelum kita masuk ke materi sore hari ini, mungkin bisa sapa dulu nih Mbak Dewi ke Sobat Pasar Modal Syariah yang lagi nonton sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Pasar Waalaikumsalam. Modal Syariah. Ya, perkenalkan dulu ya, tadi udah dikenalin sebenarnya sama Mbak Afing. Nama aku Dewi Ratnadiana Amelia, biasa dipanggil Dewi gitu ya, Mbak Dewi, Kak Dewi, terserah manggil yang mana aja gitu. Hari ini kita akan ngebahas topik yang seru ya Mbak Afing yang terkait dengan Betul. 1 miliar pertama Betul, gitu. betul. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja kali ini ya Mbak Dewi. Karena mungkin Oke, udah oke. banyak juga nih yang sobat semua yang udah kepo gimana sih caranya gitu. Nah, kan untuk tema kita live hari ini tuh adalah meraih 1 miliar pertama di usia muda ya Mbak Dewi. Ini Yes, tuh menarik betul. sekali nih, apalagi buat Aping yang masih muda ya. Nah, iya nih Mbak, mungkin bagi sebagian orang tuh mengubah satu satu juta menjadi 1 miliar tuh hal yang mustahil gitu. Sebetulnya bisa aja dilakuin gitu ya Mbak, asalkan caranya benar dan tepat gitu ya. Nah, Betul, jadi betul. mungkin nih untuk di live hari ini nih Mbak Dewi mungkin punya tips and triknya nih yang akan di-share ke Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Jadi pantengin terus aja nih sob, untuk live hari ini. Dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung aja di chat di kolom komen ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja nih Mbak ke pertanyaan pertama gitu. Nah, kenapa sih Mbak milenial tuh udah harus melek dengan perencanaan keuangan sejak dini Mbak? Sebelum kita meraih satu Oke. miliar itu. Iya. Ya, aku juga mau ngasih intro terkait 1 miliar ini juga ya Mbak Ya, Aping. Jadi 1 miliar itu buat sebagian orang mungkin itu angka yang kecil gitu ya. Mungkin buat tadi ya kalau bercandanya orang-orang buat Rafathar gitu ya dan ya anak-anak betul. sultan yang lain bukan merupakan angka yang Benar. besar.
Tapi buat sebagian yang lain, angka 1 miliar ini adalah angka yang sangat besar yang kadang tuh kayak cuman diimpikan aja. Kapan ya aku Mm-mm. punya uang 1 miliar ini kayak gitu. Betul. Dan tapi teman-teman, sobat pasar modal syariah, yang perlu kita tahu bahwa 1 miliar itu bukan hal yang mustahil gitu ya. Yang perlu kita tahu juga sebenarnya kita untuk mendapatkan 1 miliar kan kita juga harus kumpulin dari 100 juta pertama. Untuk dapetin 100 juta pertama kita harus ngumpulin 10 juta pertama. Dan untuk dapetin 10 juta kita harus ngumpulin dari 1 juta pertama. Dan untuk dapetin 1 juta itu dimulai dari 0 rupiah, which is Benar. artinya kita semua itu punya kesempatan yang sama untuk dapetin 1 miliar walaupun waktunya berbeda-beda ya. Kayak gitu ya terkait dengan 1 miliar pertama ini. Balik lagi ke pertanyaan pertama tadi Mbak Aping, kenapa sih anak muda ini harus belajar terkait dengan perencanaan keuangan gitu ya? Karena Betul. di sini banyak sekali ya Mbak Aping, aku dengar cerita-cerita gitu ya, anak-anak muda gitu yang baru lulus kuliah, yang fresh graduate, terus abis itu pertama kali kerja, rata-rata biasanya kalau udah dapat gaji pertama, itu tuh pengen foya-foya gitu, seakan-akan, Benar. wih gaji pertama nih, sebelumnya kan mahasiswa nggak dapat uang, nggak punya uang kan, Mm-mm. jadi sekalinya dapat uang, sekalinya punya uang, itu uang pengen kita beliin sesuatu yang self reward gitu ke Iya, kita. betul. Nah, bener kan kayak gitu kan? Nah, Mm. karena sebulan 2 bulan oke lah. Tapi kadang ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima dan segala macamnya ya, ibaratnya itu kan kita jadi orang kaya baru, tanda kutip ya, orang kaya baru ketika kita habis lulus kuliah tiba-tiba langsung kerja gitu ya. Nah, banyak sekali anak teman-teman ya anak-anak muda ini gitu ya, millennials ini ya, akhirnya kejebak sama hal-hal kayak gitu ya, hal-hal yang awalnya pengennya self reward, sebelumnya pas Mm. mahasiswa nggak bisa beli iPhone, nggak bisa makan makanan enak dan segala macam, akhirnya pas kerja pertama pengen kayak gitu, akhirnya kebablasan, dan akhirnya setelah 5 tahun kerja, 7 tahun kerja, kok kerjanya nggak ada apa-apanya nih, hasilnya kok Ya, nggak ada apa-apa ya di rekening atau di portofolio kita gitu ya. Nah, itu yang mau kita mau kita bahas gitu ya hari ini, bahwa sebenarnya anak-anak muda ini wajib loh dari kita masih kuliah atau masih SMA untuk tahu terkait dengan perencanaan keuangan. Karena pas kita zaman kuliah ya Mbak Pink, dulu ya aku mm-mm, zaman mm-mm, kuliah mm-mm. itu sama sekali nggak belajar terkait dengan gimana sih caranya ngatur uang, bener nggak? Ya, Dulu zaman kuliah mungkin pas di akhir-akhir kita tuh akan dapat materi gimana sih caranya untuk diterima di perusahaan multinational company, atau gimana sih caranya diterima di pekerjaan yang untuk dapetin double digit kayak gitu ya, mm, untuk dapetin gaji pertama 10 juta dan segala macam. Tapi kita pas zaman kuliah itu tidak benar-benar belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya sikap kita terhadap uang, psikologi kita terhadap uang kayak gitu. Nah, itu yang banyak sekali kita anak-anak muda gitu ya zaman sekarang yang keplesetnya di situ gitu. ya, Jadi makanya sejak muda gitu ya, kalau misalnya di sini banyak sobat pasar modal syariah yang masih umurnya 20-an gitu ya. Walaupun 20 mepet ke 30 kayak aku ini. Ya nggak apa-apa gitu. Mungkin intinya tuh nggak ada kata telat sih buat belajar. betul. Walaupun memang sebaiknya itu kita mulai pas dari zaman kita masih muda, zaman kita masih kuliah atau SMA dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita baru mau belajar ngebenahin nih keuangan kita gitu ya untuk masa depan yang lebih baik sih, sebenarnya ya fine-fine aja, dan kita mulai dari sekarang kayak gitu sih. Betul, betul. Jadi memang melek akan perencanaan keuangan sejak dini itu emang penting banget ya, karena nanti akan Yes, terasa tuh betul. di masa depan gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda nih sob, ya anggap aja Pink masih muda lah ya. Jadi mumpung masih muda nih nggak ada salahnya gitu ya Mbak, kalau misalkan kita mempersiapkannya tuh dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik pastinya gitu Betul, ya. betul, Nah, betul mungkin kalau banget. misalkan untuk yang kuliah kan biasanya kan dapat uang jajannya mungkin ada yang masih dari orang tua. Nah, itu mungkin bisa disisihin mulai dari situ kali ya, Mbak. Iya, Dewi iya, ya benar-benar, caranya benar ya. banget. Mm-mm. Zaman kuliah Nah, kan kita dapat bulanannya itu kalau nggak iya, dari orang tua iya biasanya dari betul. beasiswa tuh, anak-anak Betul, yang dapat betul. beasiswa. Nah, gimana sih caranya ngaturnya itu juga Mm-mm. harus belajar gitu. Karena celotehan, kalau dengar celotehan anak-anak di Twitter gitu, kadang permasalahan utama financial planning itu nggak ada duitnya buat diatur. Kan Iya, kayak gitu ya iya celotehannya. benar-benar. Seakan-akan bahwa untuk belajar financial planning ini harus ada duitnya. Itu Duitnya. sebagian, iya benar, sebagian benar, tapi juga nggak bisa dibenarkan semua, bahwa sebenarnya financial planning, ilmu uang itu, ngerencanain uang itu adalah suatu soft skill gitu yang perlu kita belajar sejak dini gitu kalau perlu gitu sih Mbak Betul. Ping.
Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal caranya nih, gimana nih Mbak Dewi cara mengelola keuangan yang baik dan benar untuk generasi milenial ini? Karena mungkin kalau misalkan dibilang tuh masih banyak nih Mbak yang bingung yang tadi Mbak Dewi bilang, gimana tuh caranya yang benar yang baik. Nah, itu mungkin Mbak Dewi bisa jelasin nih di sini. Oke, gimana sih caranya ngatur keuangan gitu ya untuk kita yang masih muda gitu ya. Ini Hmm. misalnya nih ada yang baru lulus atau misalnya udah 5 tahun kerja itu juga masih muda, umur 30-an juga masih Hmm. muda gitu ya Mbak Ping ya. Jadi gimana sih caranya? Yang pastinya kalau kita dari apa namanya piramida. Jadi ada yang namanya istilahnya piramida perencanaan keuangan, Mbak Aping. Piramida perencanaan keuangan itu ada beberapa level. Level yang pertama yaitu terkait dengan manajemen cash flow. Level yang kedua adalah manajemen risiko. Level yang ketiga itu investasi atau tujuan keuangan. Kita bahas Hmm. dari level paling bawah dulu ya. Jadi kalau manajemen cash flow itu artinya adalah cash flow kita positif. Kita punya income lebih besar daripada pengeluaran. Jadi jangan sampai nih kita setiap bulannya malah defisit, lebih besar pasak daripada tiang gitu Iya. katanya orang-orang zaman dulu kan. Hmm. Nah, jadi kalau kita cash flow-nya udah benar, setiap bulan kita udah surplus gitu ya, baru kita ke tingkatan kedua. Nah, kadang banyak orang yang ibaratnya level satunya nih cash flow-nya aja belum benar, tapi udah melangkah ke level ketiga yang investasi tadi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka gara-gara pengen investasi nih, dapat 20%, 50%, Hmm. akhirnya ngutang, akhirnya Betul. ngambil uang orang tuanya, istrinya dan segala macam gitu ya. Jadi yang paling harus dibenerin itu dulu yang pertama adalah cash flow kita. Kalau misalnya nih sekarang kita defisit atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, kita perlu analisa nih sebenarnya kenapa pengeluaran yang mana ini yang membuat besar. Jangan-jangan misalnya tiap hari kita kebanyakan jajan nih di Hmm. Gojek, di GrabFood Beli gitu ya. kopi mulu gitu ya Mbak. Iya, benar, beli kopi mulu dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Sebenarnya habit kita terhadap uang tiap bulannya itu kayak gimana sih terhadap Hmm. pengeluaran gitu. Nah, kalau ketika udah tahu nih, oke, ini udah bisa di-cut, cut pengeluaran A, B, C, D, E, F, G gitu. Ini bukan hal yang wajib bisa kita cut, akhirnya bisa kita surplus gitu misalnya setiap bulannya gitu ya. Nah, itu udah oke nih, udah kita bisa ke tahap yang kedua. Tapi kalau misalnya kita udah nggak bisa ngekat nih, misalnya nih saya sering dapat keluhan dari teman-teman yang gajinya UMR, udah punya istri, punya anak, dia bilangnya saya udah nggak bisa lagi nih Mbak ngekat expense saya, nggak bisa ngekat pengeluaran gitu, ini udah saya tiap hari makan tahu tempe aja gitu sama anak, misalnya udah kayak gitu tuh, udah kepepet. Berarti memang kalau emang udah nggak bisa dikat itu pengeluaran, satu-satunya cara yaitu kita harus nambah income gitu, Yep. nambah source of income baru. Jadi walaupun misalnya sebagai karyawan kita gajinya UMR, silahkan teman-teman cari tahu skill apa teman-teman yang kira-kira teman-teman bisa nih nambah source of income di tempat-tempat yang lain. Misalnya jualan online lah, jadi desainer, content creator dan segala macamnya gitu ya. Nah, ketika yang cash flow kita udah benar, kita udah positif tiap bulannya, udah surplus, kita maju ke tahap kedua nih, yaitu apa? Yaitu kita punya manajemen resiko. Gampangnya ini biasanya bahasnya dana darurat dan asuransi. Ya. Jadi dana darurat ini penting banget teman-teman ya. Jadi minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita harus sisihin nih khusus untuk dana darurat. Nah, setelah dana darurat kita punya, asuransi, let's say kita punya lah BPJS Kesehatan ya, karena wajib pemerintah. Barulah kita ke yang ketiga, ke poin yang investasi tadi. Investasi. Iya, untuk masa depan gitu ya. Investasi untuk masa depan gitu. Nah, kalau misalnya kita udah benar nih di 3 tahap ini, insya Allah keuangan kita udah benar gitu. Tinggal nanti kita bikin budgeting tiap bulan, nganggarin dari income kita setiap bulan, supaya nanti pengeluaran kita itu lebih mindful gitu, lebih kita bisa atur gitu. Jadi nggak, ibaratnya kita udah tahu nih pengeluaran kita akan kemana aja gitu kan. Gampangnya misalnya tiap bulan, let's say sekarang gaji UMR Jakarta nih ya, aku nggak mau ngambil contoh muluk-muluk ya, jadi takutnya nanti kalau ngambil contoh yang gaji 20 juta, 10 juta, wah ini nggak make sense, biasanya kayak gitu ya Mbak Aping Benar. ya. Jadi Betul. kalau misalnya nih let's say kita bilang 4 juta, kalau terakhir itu UMR Jakarta itu 4,1 juta, let's say 4 juta lah ya. Jadi dari 4 juta itu kita langsung sisihin aja tuh untuk investasi masa depan
persennya. 20%-nya yaitu 800.000 gitu ya. 800.000 untuk masa depan kita, untuk sebagian mungkin kalau nggak punya dana darurat, kita top up dulu dana darurat, sebagiannya buat investasi masa depan. Sisanya yang 80% silahkan untuk biaya kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Kalau misalnya biaya kebutuhan hidup nih 80% kebanyakan, saya mau nabungnya itu 30% ya silahkan. 30% malah lebih bagus nih kayak gitu. Nah, tapi yang kebutuhan hidup tadi kan pasti kita bagi-bagi lagi ya, kayak misalnya tentunya kita ada pengeluaran buat sosial gitu ya. Betul. Untuk kalau kita harus menafkahi orang tua sebagai sandwich generation, silahkan ambil dari situ. Buat makan sehari-hari, transport dan segala macam dari yang 70 atau 80% tadi gitu ya. Gitu sih Mbak Ping terkait dengan pengelolaan keuangan untuk millennials ya. Pokoknya semuanya dibalikin lagi dengan kondisi keuangannya gitu ya, Mbak? Betul banget. Makanya kalau kita ngebahas terkait pengelolaan keuangan, itu kan sebenarnya sifatnya personal ya. Jadi kita selalu bilang kalau CFP itu personal finance. Kenapa kita bilang personal finance? Karena semuanya itu bersifat personal gitu. Jadi misalnya nih, Aping kondisinya misalnya gajinya 10 juta tapi sebagai sandwich generation terus tinggal di kota besar harus ngekos di Jakarta kosannya 1,5 juta dan segala macam. Sedangkan ada temannya Aping, dia bukan sandwich generation, orang tuanya udah berada dengan gaji yang sama, misalnya tinggal di Jogja yang kos-kosannya aja 500.000 cukup. Itu kan beda ya. Maksudnya nanti akhirnya perhitungan kebutuhan biaya hidupnya akan berbeda nih antara kondisinya yang Aping sama kondisi teman Aping ada di Jogja tadi walaupun gajinya sama-sama 10 juta gitu. Benar. Jadi mungkin kalau misalkan polanya tuh bisa dibilang kalau misalkan kita habis gajian ya Mbak, jangan langsung dihabiskan, tapi disisihkan dulu, baru nanti sisanya dihabiskan. Gitu ya. Sekali. Nah itu biasa untuk self reward itu tuh utamakan dulu deh, disisihkan dulu tuh uangnya, baru nanti self reward gitu ya Mbak. Benar banget. Jadi menabung atau investasi gitu ya teman-teman, itu disisihkan sifatnya atau konsepnya, bukan disisakan. Jadi dulu kalau aku masih kecil itu kalau dikasih uang saku sama orang tua gitu, misalnya dikasih 20.000, nanti kalau ada sisanya ditabung ya, kan gitu biasanya pesannya orang tua. Nah itu juga salah satu hal yang kurang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih uang ke anak terus kita bilang kayak gitu, rata-rata tuh anak pasti ngebelanjain semua itu uang, ngejajanin semua gitu kan. Mumpung gitu ya. Iya, mumpung dikasih uang nih kayak gitu sama orang tua gitu sih. Oke deh, nah kalau tadi kan kita sudah bahas nih bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar. Nah sekarang nih Mbak, kira-kira nih apa aja sih Mbak kesalahan-kesalahan yang harus diperhatikan nih oleh generasi milenial saat mengatur keuangan ini nih Mbak? Oke, yang pertama nih ya, yang pertama itu bijak berhutang. Jadi sekarang itu kita berada di suatu zaman, suatu era yang kita sangat dipermudah sekali untuk berhutang. Betul. Contohnya apa? Pay later. Di mana-mana kan sekarang hampir di seluruh marketplace itu ada yang namanya pay later. Betul. Terus mau pesan tiket ada ya pay later juga lah ibaratnya. Ada kita pegang kalau udah kerja, pegang kartu kredit dan segala macamnya gitu ya. Jadi intinya kita sebenarnya ada di dunia yang dipermudah sekali untuk berhutang. Jadi untuk anak-anak muda nih sebenarnya hutang itu boleh asalkan kita bijaksana gitu. Artinya apa? Artinya kalau hutang-hutang yang sifatnya konsumtif, misalnya kita mau jajan di Shopee aja tuh, mau beli baju, jilbab dan segala macam pakai pay later, mau belanja alat masak pakai pay later dan segala macam, itu sama sekali nggak bijak. Dan di pay later itu kan kita tahu ada bunganya ya Mbak Aping. Selain bunga itu kalau dari sisi syariah udah pasti riba gitu ya. Betul. Yang kedua itu pasti merugikan kan buat kita karena ada uang tambahan nih yang harus kita bayar gitu ke merekanya. Sama gitu. Kayak di kartu kredit walaupun misalnya iming-imingnya ini 0% gitu. Apa sih namanya? Cicilan 0% gitu. Nggak ada bunganya misalnya kayak gitu ya. Itu juga perlu kita waspadai teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit. Walaupun cicilannya 0%, itu kalau kita udah ngutang di kartu kredit, cicilan tiap bulan itu pasti akan mengganggu kondisi keuangan kita gitu ya. Jadi makanya yang pertama itu bijak dalam berhutang. Yang pastinya ya kalau saya kalaupun misalnya harus berhutang, pastikan ke hal-hal yang sifatnya memang besar dan
yang misalnya ini contohnya ya buat rumah gitu ya, rata-rata kan orang memang kesulitan gitu untuk beli cash dan segala Hmm. macam, walaupun sebenarnya juga bukan hal yang nggak mungkin gitu ya untuk beli rumah cash itu sebenarnya it's okay untuk mau berhutang atau memakai pembiayaan tentunya yang syariah lagi-lagi ya. Terus yang kedua apa lagi ya, untuk yang sifatnya produktif, misalnya kita butuh untuk yang bisnis kita gitu ya, butuh modal dan segala macam itu boleh. Untuk sifatnya konsumtif, kalau misalnya sekedar atau mau gaya-gayaan beli mobil dan segala macam itu harus diperhatikan ulang gitu ya. Terus yang kedua itu kita harus belajar itu ya, yang pertama tadi kita bahas ya, rajin dan konsisten untuk menyisihkan uang nih. Kenapa? Karena ya tadi sebenarnya dalam hal investasi atau menabung, kita itu sebenarnya menabung kebahagiaan untuk masa depan. Jadi kalau misalnya nih, ngapain sih nabung, kayak YOLO YOLO gitu. Kalau anak-anak muda kan you only live once gitu, Yes. kayak masa masa udah dapat gaji gitu masih pelit-pelit gitu-gitu kan. Jadinya makanya maunya liburan, Iya, barang benar. pakai barang merah gitu kan. Padahal sebenarnya konsepnya kita investasi atau menabung itu konsepnya adalah kita ini menyimpan menyimpan sebagian uang kita untuk masa depan, itu adalah kita menyimpan kebahagiaan sebenarnya di masa Hmm. depan. Supaya apa? Supaya di masa depan nih kita nggak kesulitan. Jangan sampai malah sekarang YOLO YOLO gitu ya. Pas di masa depan kita malah Loyo. wah bisa Jadi nggak ada banget nih. tenaga ya. Wah, bisa banget Mbak Pink. Bener-bener jangan sampai Ya, kayak gitu ya, bener. Jadi akhirnya nyari-nyari utangan kemana-mana gitu. Terus mau pensiun juga nggak bisa pensiun dengan tenang karena harus kerja dan segala betul. macamnya gitu. Betul. Wah, Masya Allah makin seru nih Mbak Dewi pembahasan kita. Oke Iya nih nih. Mbak, mungkin kan kalau misalkan bisa dibilang ya generasi milenial itu kan udah masa-masanya umur-umur kerja gitu ya Mbak. Iya, Nah ini betul nih yang betul. jadi pertanyaannya tuh sebetulnya mana sih Mbak yang lebih utama, jago atur uang kah atau jago cari uang nih? Karena ya dapat dikatakan kalau keduanya sama-sama penting gitu ya Mbak. Nah Benar itu benar gimana benar. tuh Mbak? Oke, ini juga sebenarnya nanti akan ngaruh ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Cuman intronya ini penting banget buat teman-teman tahu sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu ada dua hal yang memang nggak bisa dipisahkan teman-teman. Yang pertama jago cari uangnya ya, earning money-nya. Yang satunya itu ngatur uangnya gitu, Iya. manage-nya gitu. Nah ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ada orang yang jago nyari uang, yang pendapatannya udah ratusan juta gitu atau puluhan juta, dia nggak bisa ngatur uang, akhirnya nggak punya apa-apa juga di masa tuanya gitu. Atau sebaliknya, dia jago ngatur uang, ya jadi yang 3 juta dia bisa atur, tapi ya ibaratnya untuk dapetin ke level selanjutnya, untuk dapetin 1 M, untuk beli rumah cash dan segala macam itu agak kesulitan. Kenapa? Karena dia tidak diimbangi dengan yang jago cari uang tadi gitu. Jadi jago Hmm. cari uang dan jago ngatur uang ini nantinya akan ngebantu kita untuk step up ke tujuan-tujuan investasi kita gitu. Jadi supaya nanti di masa depan kita bisa nih apa namanya, meraih tujuan-tujuan investasi sebelum-sebelumnya dengan lebih cepat kayak gitu sih. Jadi teman-teman yang masih muda, jadi jangan cuman kepatok misalnya saya cuman kerja gajinya UMR gitu. Investasiin sebagian uang teman-teman yang misalnya gajinya UMR dan segala macam untuk ningkatin skill apa aja yang akhirnya bisa menambah apa sih namanya, income-nya gitu. Jadi walaupun jadi employee gajinya UMR tapi bisa dapat side hustle ya, atau side job, pekerjaan sampingan yang bisa akhirnya dapetin per bulan 7 juta, naik lagi karena skill desainnya misalnya meningkat dapat 10 juta dan segala macamnya. Kayak gitu sih, Mbak Api. Oke deh, wah Masya Allah. Oke deh. Nah sebelumnya nih aku mau ngingetin dulu lagi nih ke Sobat Pasar Modal Syariah. Ini sudah udah ada beberapa nih Mbak yang masuk pertanyaannya. Tapi mungkin nanti nih kalau misalnya Sobat ada pertanyaan lagi, mumpung ada Mbak Dewi nih di sini. Jadi kalau misalkan mau nanya langsung aja gitu ya di kolom komen. Nanti di akhir live kita akan pilih nih beberapa pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah dan akan kita tanyakan langsung ke Mbak Dewi dan langsung dijawab di live hari ini kayak gitu. Nah, ini Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini mungkin poin yang dari tadi ini ditunggu sama Sobat Pasar Modal Syariah. Nih mana Iya, nih iya. dari tadi gitu kan. Ini nih poin yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, gimana nih Mbak?
cara yang tepat untuk mengubah si 1 juta yang kita miliki saat ini nih menjadi 1 miliar gitu. Ini pasti sobat dari tadi tuh udah nunggu-nunggu nih gimana gitu. Sok mangga dijawab Mbak. Oke, oke. Ini jadi bahasan utama sebenarnya ya. Untuk Yes. menjadi 1 miliar pertama kita itu gimana Mm-mm. sih caranya? Tadi udah aku intro di depan bahwa 1 miliar itu juga dimulai dari 1 juta pertama, naik 10 juta, naik 100 juta, sampai akhirnya dapat 1 M gitu ya. Jadi Betul. teman-teman, untuk dapetin 1 miliar ini sebenarnya kalau dari saya itu, saya ngasih ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita nge-cut expense, terus kita ngehemat-hemat banget nih. Jadi kita nabung lah sifatnya yang pertama ini. Jadi dari ngehemat-hemat kita bisa nabung. Let's say ya, kalau tadi pendapatannya masih kita bahas pendapatan UMR lah. Nanti kalau teman-teman yang dengerin ini gajinya lebih tinggi dari UMR, sangat lebih baik ya tinggal dinaikkan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih saya UMR nih Mbak 4 juta. Oke, dari 4 juta bisa nggak nyisihin 1 juta setiap bulannya? Oke, tapi saya harus ngehemat-hemat, ya udah nggak apa-apa dihemat-hemat dulu. Itu secara pertama. Jadi dia bisa nabung aja 1 juta gitu. 1 juta dari pendapatan tiap bulannya itu. Yang pertama itu dengan menabung. Terus yang kedua adalah yaitu dengan kita investasi. Kan pertama tadi nabung doang tuh, kita nyisihin nabung doang. Yang kedua kita investasi. Dan untuk investasi ini kan sebenarnya bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit ya. Intinya kita harus belajar dan tahu ilmunya. Dan kalau Betul. dilihat di Pasar Modal Syariah juga udah banyak banget ya kelas-kelas yang Mbak Aping ya untuk belajar terkait dengan investasi di Pasar Modal Syariah. Nah, untuk investasi ini, untuk yang kedua, ini memang agak sedikit butuh effort. Tadi kalau yang pertama cuma nabung doang nih. Nabung doang itu mungkin less effort gitu ya. Maksudnya ya udah cuma taruh aja di tabungan. Yang kedua ini investasi, kita harus pelajari dulu itu investasi apa gitu. Kita kalau mau investasi saham juga harus tahu gimana cara analisanya. Jangan sampai cuma investasi ikut-ikutan Ikutan kan ya. ya. Bener. Terus yang ketiga itu kita ningkatin skill kita supaya bisa ningkatin income, plus kita ningkatin plus investasi, plus yang poin kedua tadi gitu. Jadi kita misalnya yang tadi UMR cuman yang bisa sekarang 1 juta per bulan gitu ya, 1 juta per bulan, akhirnya kita bisa ningkatin skill, oh bisa nih nyisihin rupanya 2 juta per bulan. Nah ini aku udah juga ngitung-ngitung nih Mbak Aping, kalau Wah, misalnya nih, aku ngitung-ngitung di Excel nih, nanti mungkin coba aku liatin juga ya ke teman-teman. boleh boleh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bisa 1 juta aja nih tiap bulan gitu ya, rutin menabung ya, bukan investasi dulu. Itu kita untuk dapetin 1 miliar butuh 83 tahun. Ini banget kan, maksudnya Lama. sangat lama banget Iya, kan, ya nggak? 83 benar. tahun Mbak, ya ampun, kayaknya aku udah meninggal deh gitu. Bisa kalau udah umur 20 berarti kan 103, nggak nyampe Iya. dapat 1 miliar gitu kan. Nah, oke, berarti jangan nabung doang dong, kita harus belajar juga caranya kita berinvestasi. Balik lagi tadi ke investasi. Yang ketiga adalah kita investasi tuh, dari 1 juta per bulan ya, kita investasikan di instrumen investasi dengan return imbal hasil minimal 7%. 7% ini adalah suatu yang sebenarnya nggak sulit ya, dalam artian kita di reksadana pasar uang itu bisa dapat 6,5 sampai 7%, itu sebenarnya nggak sulit atau gampang lah sebenarnya. Atau kalau dulu sebelum COVID itu di surat berharga negara itu bisa sampai 7 dan 8% ya, walaupun sekarang karena COVID ya sukuk gitu-gitu kan rata-rata 5,5% gitu, 5,14% ya yang terakhir yang sekarang. Artinya untuk dapetin 1 miliar kalau kita investasiin tiap bulan nih Mbak Aping dengan 7% tadi ya, taruhlah RDPU di surat berharga negara yang syariah gitu ya, itu butuh 27 tahun. Bayangin tadi nabung 83 tahun, naruh di instrumen yang ibaratnya low to medium risk ya, dari nggak terlalu tinggi lah, nggak kayak saham gitu ya, itu butuh waktu 27 tahun. Ngekat udah lebih dari separohnya. Iya, Jadi betul. 83 yang cuma nabung, kadang kan kalau kita nabung kan kayak ibaratnya ngerasa lebih secure ya, lebih secure ditaruh di tabungan. Tapi Mm-mm. ya ibaratnya kalaupun lebih secure ya itu akan lama kita dapetin 1 M teman-teman dari 1 juta tadi. Nah yang ketiga nih, kalau kita belajar investasi yang lebih high risk nih, yang lebih high risk ya, let's say di saham. Di saham nih pakai aku asumsinya 13% per tahun. Kita dapat return 13% per tahun. Karena kalau lihat 10 tahun terakhir ya,
performa IHSG itu 10 tahun terakhir di rata-rata 12% sebenarnya. Walaupun memang 2020 itu kan sempat menurun karena ada COVID, dan 2021 juga masih belum terlalu balik-balik banget. Tapi kalau lihat 10 tahun terakhir itu rata-ratanya per tahunnya bisa di segitu 12%. Itu dengan 1 juta per bulan, kita hanya butuh waktu 19 tahun untuk dapetin 1 miliar. Jadi kalau misalnya nih kita umurnya sekarang 25 tahun, kita akan dapat uang 1 miliar adalah berapa tuh? Tambah 19, 44 tahun. 44. Yes, itu kalau kita tetap 1 juta aja tiap bulan. Kalau misalnya tadi kita pakai cara yang ketiga, kita ningkatin skill, nambahin income, sehingga yang disisihkan itu lebih banyak nih bisanya. Oke, berarti sekarang di tahun keempat gitu ya, atau di tahun kelima, saya udah naik jabatan, atau udah nambah side jobnya, nambah pekerjaan sampingan, sampai akhirnya yang bisa disisihkan untuk investasi itu 3 juta tiap bulan. 3 juta ini kalau cuma buat dipakai menabung, itu tahun yang dibutuhkan dapat 1M itu 27 tahun. Kalau kita investasikan lah di yang 7% tadi, yang reksadana pasar uang dan segala macam, itu kita bisa dapat 15 tahun untuk dapetin 1 miliar. Tapi kalau kita taruh di saham ya, taruh di saham dengan asumsi return 13%, yang kita bisa milih saham yang oke lah ibaratnya ya, itu kita bisa dapetin 1 miliar di 11 tahun, Mbak Aping. Balik lagi, kita ningkatin lagi skillnya ya, jadi dari 3 juta ke 5 juta. Kalau misalnya 5 juta tiap bulan nih, sekarang gajinya udah naik jadi 12 juta, sehingga bisa nyisihin 5 juta. Misalnya kayak gitu ya. Jadi yang bisa kita taruhlah di saham, yang tadi asumsi 13%, untuk dapetin 1 miliar ini cuma butuh 8 tahun aja. 8 tahun untuk dapetin sih 1 miliar ini. Jadi artinya kalau misalnya kita umurnya sekarang 25, jadi tambah 8, 32 apa 33 nih? 33 tahun kita akan mendapatkan 1 miliar. Itu kalau kita konsisten yang 5 juta tadi untuk kita investasikan setiap bulannya gitu. Jadi memang itu bukan suatu hal yang nggak mungkin, teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya untuk dapetin 1 miliar ini, itu adalah hal yang sangat mungkin untuk semua orang, walaupun mungkin setiap orang itu beda ya, beda artinya. Tadi ya, orang yang cuma bisa nyisihin 1 juta per bulan gitu ya, kalau di saham dia 19 tahun baru dapat 1M, sedangkan yang 5 juta dia 8 tahunnya aja udah bisa dapetin 1M. Jadi ya nggak apa-apa gitu, kita nggak sedang lagi berkompetisi dengan orang lain gitu untuk dapetin 1M cepet-cepetan gitu. Jadi nggak usah ngerasa insecure juga kalau misalnya ini bisa disisihin itu cuma 1 juta gitu. Jadi nggak apa-apa, speed kita mungkin beda ya sama teman kita yang misalnya CEO di startup terkenal gitu. Terus apa sih namanya, start awal kita juga mungkin beda ya sama Rafathar yang udah di dalam kandungan atau lahir udah dapat 1M, but it's okay gitu. Kita juga punya kesempatan loh untuk dapetin 1 miliar ini gitu, Mbak Apik. Dan kalau aku yang perlu highlight juga nih sebagai muslim nih ya, sebenarnya 1 miliar kalau hitung-hitungan secara matematis 1 miliar itu gampang. Tapi yang perlu aku tanyain ke teman-teman, sebenarnya kalau udah punya 1 miliar kita mau apa nih? Mau dibuat apa nih 1 miliarnya? Jangan sampai kita udah merencanakan untuk dapetin 1 miliar, tapi malah tujuannya untuk yang kita melakukan foya-foya. Untuk melakukan hal yang banyak kan kerusakan gitu. Maksudnya banyakan yang maksiat. Kesenangan gitu. sementara iya, gitu benar, ya, kesenangan sementara di dunia gitu ya. Jadi kita juga harus ini dulu nih ke dalam diri kita, oke, aku mau pengen punya 1 miliar, oke, buat apa? Jadi ya lebih oke 1 miliar nanti supaya nanti kalau pensiun aku nggak nyusahin anak-anak aku gitu. Nah aku juga ngitung nih, kalau misalnya setelah kita dapat 1 miliar, let's say tadi oke lah 20 tahun atau apa, setelah umur 40 tahun, setelah kita investasi dari umur 25 atau 26, kita udah investasi rajin sampai akhirnya dapat 1 miliar di umur 40 tahun, misalnya tadi 1 juta aja gitu ya misalnya. Itu kalau kita taruhlah di suatu instrumen yang bisa menghasilkan return 6% per tahun, nggak usah di saham lagi tuh, udah kekumpul 1 miliar, nggak usah taruh di saham, taruh di tempat-tempat yang aman aja gitu. Misalnya apa? Reksadana pasar uang, atau misalnya di deposito di bank syariah, atau misalnya juga kita taruh di sukuk ya, yang bisa
kita dapetin kupon apa namanya bagi hasilnya itu setiap bulan. Itu kita bisa dapat dari 1 miliar itu return per bulannya 5 juta loh Mbak Aping. Jadi kalau Oh, misalnya oke. kita udah nih oke, kita udah ibaratnya itu kan sebuah passive income supaya kita ini nggak usah kerja terlalu keras ya, tanda kutip, nggak Betul. usah yang ngoyo banget gitu. Kita kan akan ada di suatu umur yang kita udah nggak seproduktif kita biasanya gitu. Kita umur Betul. 25, umur 30 mungkin kerjanya bisa sampai 2, 3 kali, maksudnya 2 atau 3 pekerjaan sekaligus kita babat gitu ya untuk Hmm. ningkatin itu. Cuman kalau kita udah dapat 1 M, terus kita taruh di saham yang kita bisa dapat dividen, kan banyak ya saham untuk dapetin dividen 5%, 6% sebenarnya juga sangat mudah gitu ya untuk dapetin. Ya udah, kita tinggal nikmatin aja tuh tiap bulan kita bisa dapetin si 5,2 juta itu dari 1 miliar pertama tadi. Gitu Betul. teman-teman. Yang penting tuh tujuan kita apa untuk mendapatkan 1 M itu, dan yang pasti harus konsisten juga ya Mbak. Karena kalau misalkan Yes. kita nggak konsisten kayak ya percuma juga gitu ya Mbak Dewi ya. Betul, betul banget. Intinya sih itu ya, kalau kita menyisihkan atau investasi itu adalah di konsistensi sebenarnya. Makanya tadi pas investasi, kok bisa ya yang investasi di saham itu beda jauh sama yang menabung. Menabung bisa tadi kalau 1 juta itu 83 tahun, kalau kita misalnya diinvestasi di return yang 13% itu 19 tahun. Kenapa? Karena kita konsisten dan ada yang namanya itu teori the power of compounding interest, compounding return. Jadi ini kalau kata Albert Einstein itu adalah keajaiban dunia yang ketujuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita taruh di suatu investasi, nanti modal kita ini akan berbola salju, menggulung-gulung gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kan compounding interest, bunga berbunga. Tapi itu bukan teman-teman nggak perlu diartikan bahwa oke ini bunga riba, bukan kayak gitu ya Hmm, konsepnya. hmm. Compounding interest ini intinya adalah seperti bola salju aja. Jadi dia itu kalau kita udah dapat return nih 1 juta di 1 bulan dapetin return sekian persen, itu nanti untuk tahun berikutnya dia akan menggulung lagi sehingga apa? Sehingga apa sih namanya? Sehingga nanti hasil investasinya itu lebih lebih hasilnya itu lebih besar di masa yang akan datang kayak gitu. Oke deh, nah itu sob. Jadi salah satu caranya tuh adalah dengan berinvestasi gitu ya Mbak. Nah, Betul banget. terus apa sih selanjutnya nih, Mbak Dewi? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih kalau misalkan untuk meraih 1 miliar ini nih, pertama dengan cara berinvestasi, step-step apa aja nih Mbak yang harus diperhatikan juga nih dengan generasi milenial agar tercapai 1 miliar, 1 miliarnya itu? Karena mungkin banyak juga nih kayak generasi milenial yang sekarang mereka oke nih mereka ikut investasi tapi cuma ikut-ikutan, padahal kayak sebetulnya Bener. di dalam investasi itu ada risikonya gitu. Nah, Betul. mereka tuh nggak apa namanya, nggak Nggak kesana, aware jadi ya. sekalinya, iya betul, jadi sekalinya down jatuh itu tuh bener-bener down banget kayak gitu ya Mbak. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak yang harus diperhatikan? Oke, bener banget itu sebenarnya Mbak Aping. Jadi kalau aku biasanya sebagai Syariah Financial Planner itu ngelompokin investasi itu ketiga hal ya. Yang pertama itu investasi akhirat ya. Kita sebagai Muslim ya, kan kita juga nggak hanya ngejar-ngejar portofolio dunia dong. Kita juga harus Betul. bikin juga portofolio untuk akhirat kita. Yang pertama itu yang paling penting investasi akhirat. Yang kedua itu investasi ke diri kita sendiri. Berupa apa? Skill, knowledge, atau ya kesehatan ya, kalau sekarang karena kita lagi ada COVID, investasi kesehatan dengan berolahraga dan segala macam. Yang penting itu yang kedua itu ya kita investasi di knowledge and skill ini. Hmm, Supaya apa? Supaya kita udah mumpuni nih sebelum kita memulai investasi. Jadi teman-teman, betul. investasi itu nggak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang backgroundnya anak ekonomi atau anak finance, tapi semua orang, semua teman-teman semua nih yang background apapun pendidikannya pas zaman kuliah itu bisa loh sebenarnya mulai investasi juga gitu ya. Akhirnya asalkan kita emang semangat, punya kemauan Hmm, untuk ningkatin knowledge and skill kita gitu ya. betul. Dan yang ketiga itu ya tadi investasi uang. Setelah kita udah punya knowledge-nya, skill-nya, kita baru investasi uang kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk investasi uang itu yang pertama ya yaitu tadi ya, kita harus tahu profil risiko kita apa. Jadi profil risiko kita itu apa? Jangan kita udah tes nih, sekarang profil risiko saya lebih ke risk averse. Saya nggak terlalu suka tuh fluktuasi saham. Saya maunya di tempat yang aman-aman aja deh gitu.
misalnya di reksadana pasar uang masih oke lah gitu, atau di deposito syariah gitu ya, ya udah memang dianya risk averse. Kalau udah risk averse gitu, dia nggak perlu maksain diri juga untuk jadi investor di pasar modal, Hmm. sorry, investor di saham kayak gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman udah tipenya itu risk taker gitu ya, tipenya suka sama risiko gitu dan udah pelajari saham, ya silahkan mempelajari saham. Dan untuk masuk ke pasar modal syariah ini ya, ke saham syariah, suku, reksadana syariah, ini teman-teman juga emang harus ada tahu ilmunya ya, karena dalam bermuamalah itu ya yang penting itu kita tahu sebenarnya ilmunya kayak gimana gitu. Jangan sampai nanti kita terjebak ke suatu hal yang goror atau bersifat spekulasi, beli karena untung-untungan nih, kayaknya saya Ya. bakal dapat hoki nih di saham ini, atau ngikutin orang supaya hoki gitu. Itu kan itu menurut saya adalah bagian dari kita berspekulasi, which is kalau spekulasi atau maisir ya dalam syariah itu sebenarnya juga nggak boleh. Jadi walaupun kita investasinya di saham syariah, tapi kalau belinya nggak pakai analisis, cuma ikut-ikutan dan berspekulasi, ya sama aja kita kayak berjudi kayak gitu sih Mbak Ping. Oke deh. Nah, itu tuh Sob. Jadi perlu diingat tuh ya Sob kata-katanya Mbak Dewi tadi. Nah, nih Mbak, kalau misalkan tadi kan kita udah ngebahas gimana cara yang baik dan benar untuk investasi ke depannya. Nah, Hmm. kira-kira nih Mbak, berapa sih dana yang sebaiknya kita alokasikan untuk investasi ini nih Mbak? Oke, berapa sih yang seharusnya? Nah, sebenarnya kalau di financial planning itu nggak ada apa ya, nggak ada uang kamu harus nyisihkan 5 juta atau 2 juta kayak gitu. Maksudnya intinya kita nggak ada kata seharusnya nominal segini kamu bisa sisihin, Mm-mm. itu nggak ada kata kayak gitu. Artinya apa, tadi balik lagi ke pertama, ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya kita bisa nyisihin cuma 20%-nya dari pendapatan kita, which is kalau misalnya tadi 4 juta gajinya cuma 800.000 tiap bulan, ya nggak apa-apa, 800.000 kita tabung. Kalau misalnya dari sisi prosentase ya, kalau dari financial planning itu minimalnya sebenarnya kita bisa nyisihin 10%, 10 to 20%. Lebih besar dari itu ya lebih oke lagi. Tapi kalau misalnya kita cuma bisa nyisihin kurang dari 10%, itu perlu dievaluasi nih, evaluasi dari sisi pengeluaran kita, jangan-jangan ada yang bocor, atau kita malah lebih pemasukan kita terlalu sedikit, dalam artian kita perlu cari source of income baru nih kayak gitu Mbak Aping. Aku juga sebenarnya aku kemarin itu baca cerita nih terkait dengan ada seorang OB ya, OB petugas kebersihan, office boy di Amerika Serikat, itu dia meninggal di umur 92 tahun dan meninggalkan harta sebanyak 8 juta US dollar, which is itu kalau dirupiahin sekarang adalah 115 miliar. Wow, Jadi kalau misalnya kita lihat OB nih ya petugas kebersihan, kan kita kadang kayak apa ya, kayak terlalu merendahkan gitu ya. benar. Tapi kalau dari dia namanya itu Ronald Ronald Reed, namanya si OB ini Ronald Reed. Jadi dia akhirnya meninggal di 2014. Dia ini meninggalkan 8 juta US dollar. Orang-orang kaget kan, kok bisa sih petugas kebersihan OB sampai meninggal, dia tuh udah punya uang 115 miliar. Ini dapat dari mana nih duitnya gitu. Ini juga Hmm. sebenarnya motivasi buat teman-teman yang ibaratnya gajinya masih UMR gitu ya, yang lagi berusaha untuk step up gitu ya, supaya semangat gitu ya. Jadi setelah orang-orang kaget gitu, akhirnya orang-orang banyak merhatiin sebenarnya si Ronald Reed yang OB ini dia dapat uang dari mana sih gitu. Jadi dia tetap kerjanya OB, dia ngabisin waktu 25 tahun kerja di pom bensin sebagai, pokoknya kerja di pom bensin, 17 tahun berikutnya jadi petugas kebersihan, dan dia punya 115 miliar gitu ya. Dan setelah dicari tahu bahwa si Ronald Reed ini, dia itu tiap bulannya sangat konsisten menyisihkan uangnya untuk diinvestasikan di saham blue chip. Jadi dia tiap bulan apapun itu, tiap bulan maksudnya berapapun itu, jadi 1 juta kalau kita ya, misalnya kalau misalnya OB yang kerja UMR gitu ya, petugas bersih 1 juta 2 juta, pokoknya dia berapapun nominal uangnya kecil atau besar, dia tuh tiap bulan sangat konsisten untuk beli saham-saham si blue chip itu. Sampai akhirnya setelah dia meninggal nih di umur 92 tahun, dia punya harta 115 miliar gitu. Artinya apa? Sebenarnya lagi-lagi nggak ada yang nggak mungkin Mbak Aping. Betul, Jadi betul. dari kisah yang OB ini saya jadi belajar bahwa sebenarnya terkait dengan financial planning dan investasi ini tuh nggak ngelihat kamu backgroundnya itu dari keluarga kaya nggak, kamu Betul. backgroundnya itu
jurusan akuntansi, jurusan keuangan atau ekonomi, nggak, bukan kayak gitu. Bahkan dia yang Ronald Read seorang petugas kebersihan bisa loh dia ngatur duitnya, bisa investasi sampai akhirnya punya kekayaan yang wow banget. Dan wow yang kedua nih yang kalau saya baca itu dia dari 8 juta US dollar itu 115 miliar, dia di wasiatnya itu 6 juta US dollarnya itu disumbangin dong ke rumah Wah, sakit Masya dan ke Allah. perpustakaan. Masya Allah kan. Jadi kalau kita muslim nih, kalau kita udah wakafin sebagian harta kita itu kan jadi amal jariah ya Mbak Aping ya buat Betul, kita ya kan. betul, Nah betul. ini walaupun Ronald Read ini bukan seorang muslim, tapi menurut aku ya perlu dicontoh juga buat kita Mm-mm. gitu. Jadi kalau kita punya uang yang banyak, jangan sampai ya kita cuma mengejar dunia aja, kita juga harus ngatur akhirat kita nanti kayak gitu Benar. sih. Jadi setidaknya kalau kita ada duit banyak itu bermanfaat juga nih untuk orang sekitar gitu ya, Mbak. Betul, betul banget. Betul, Dan karena akan di jadi dalam amal jariah ya. rezeki, betul, karena di dalam rezeki kita tuh bukan cuma punya kita, tapi mungkin ada rezeki orang lain juga di dalam rezeki kita gitu ya, Mbak. Betul, 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 sepakat. Makanya di Islam tuh kan ada zakat, sedekah, infak, wakaf, dan segala Betul, macam ya. benar-benar. Iya. Oke deh, ini kita langsung masuk ke pertanyaan dengan Sobat Pasar Modal Syariah ya, Mbak, karena udah tinggal 15 menit lagi nih waktu kita. Wah, nggak kerasa Oke. ya. Oke deh, di pertanyaan pertama ada dari Rizky Rahmi. Assalamualaikum. Gimana membuat mindset agar kita bisa sukses di investasi nih, Mbak? Gitu. Oke, wah ini pertanyaannya terkait mindset ya. Aku mau Yes. rekomendasiin juga. Jadi ada salah satu buku yang keren banget menurut aku yang ngomongin terkait mindset dan psychology. Judulnya itu Psychology of Money. Ini menurut aku penting banget dibaca sama anak-anak muda yang umur udah 20-an, 30-an segala macem ya. Jadi di Psychology of Money ini sebenarnya dia ngajarin gimana sih caranya kita itu bersikap sama uang, sama investasi, mindsetnya gitu ya. Hmm. Jadi jangan sampai ketika kita nerima uang yang banyak, kita ini ngerasa jadi orang kaya baru buat ngambur-ngamburin uang kayak gitu. Jadi namanya kalau di sini juga aku belajar terkait ngebedain antara yang namanya kaya, rich, sama wealthy, kekayaan. Jadi kalau misalnya nih kita ini masih nyambung ya Mbak sama pertanyaannya dari Mbak Rizky ini. Jadi kalau misalnya rich ini kita ngelihat orang pakai Ferrari atau Lamborghini gitu, kita kan pasti bilang wah ini orang kaya nih. Tapi kalau di katanya Morgan Housel nih, kalau katanya penulisnya belum tentu. Kita kan belum lihat itu di dalamnya dia asetnya, portofolionya gimana, dia Betul. tabungannya, rekeningnya kayak gimana kayak gitu. Jadi beda nih antara rich tadi yang kaya gitu ya. Kadang kaya ini dipersepsikan sebagai yang kita lihat aja sama yang namanya wealthy. Jadi teman-teman kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan sepertinya itu terlalu dicekoki sama omongannya netizen. Wah, kok kamu jilbabnya itu doang dong, gantilah yang lebih mahal, bisa kayak gitu. Jadi dia nggak enak, oh iya ya masa aku nggak pernah ganti jilbab misalnya kayak gitu. Kok tasnya ini sih nggak bermerek, gantilah dan segala macamnya kayak gitu. Jadi orang kadang ngedilai kekayaan orang, kayaknya orang itu dari si yang terlihat aja, padahal yang namanya wealthy itu ya teman-teman, itu adalah suatu hal yang nggak bisa kita lihat. Dia bisa aja tuh kayak Ronald Read OB, dia pakai mobil yang butut gitu second, tapi dia punya harta kekayaan yang 115 miliar loh kayak gitu. Nah ini mindset yang perlu teman-teman akhirnya bangun ya teman-teman. Jadi psychology of money ini keren banget menurut aku. Jadi gimana sih psikologi kita terhadap uang yang harus kita bangun. Nah untuk investasi sama juga. Jadi investasi ini tadi kita hitung-hitungan, yang tadi aku hitung-hitungan itu kan sebenarnya kita tipenya investasi jangka panjang. Banyak anak-anak muda itu yang pengen cepet-cepet, kayak baru aja bulan kemarin investasi udah pengen 15% aja gitu kan Mbak Pin ya. Iya nggak sih? Mau langsung ada hasilnya gitu ya, tanpa ada proses betul. gitu. Dan biasanya yang kayak gitu, yang kalau misalnya langsung pengen hasilnya banyak, itu banyak orang yang akhirnya jebak di investasi bodong. Karena investasi bodong itu kan ya dia itu ngebawa hanya cuma 7 hari kamu udah dapat 50% dan segala macam. Itu nggak make sense teman-teman. Yes, betul. Saham aja IHSG itu 13-15% per tahun. Jadi kalau misalnya setahun 50% nggak make sense, apalagi 7 hari 50% itu makin nggak make sense. Jadi mindset itu juga bahwa kita investasi itu juga untuk jangka panjang. Tadi ya sebenarnya saham itu juga lebih cocok untuk investasi yang jangka panjang. Kenapa? Karena dalam jangka pendek saham ini sifatnya yang fluktuatif. Jadi jangan sampai nih kita mau beli saham untuk apa?
mau persiapan nikah tahun depan. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu bijak ya dari sisi financial planner ya, dari sisi saya sebagai financial planner. Kenapa? Kecuali emang niatnya mau jadi trading ya, mau jadi trader ya. Jadi 1 tahun oke. Intinya saham itu lebih cocok untuk tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang. Tadi misalnya mau punya 1 miliar untuk pensiun. Jadi saya mau nabung dollar cost averaging di saham nih. Tiap tiap bulan saya mau nyisihin 1 juta 1 juta aja. Hmm, Ya, sampai akhirnya ke tahun ke-19 dari 1 juta itu dapat 1 miliar gitu. Nah itu make sense untuk dana pensiun, dana pendidikan gitu ya. Atau misalnya mau beli rumah cash 5 tahun lagi itu masih make sense. Jadi jangan sampai karena kita sifatnya berpikirnya jangka pendek, akhirnya ketika kita masukin di saham, lihat baru bulan kemarin gitu ya, kita taruh, terus bulan sekarang udah minus 10% atau 5% kita udah nangis-nangis kayak gitu sih. Jadi gitu sih kalau dari betul. aku. Oke, nah semoga terjawab nih Mas Rizky Rahmi dengan pertanyaannya dengan jawaban dari Mbak Dewi ya. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan dari Keman Danuaji. Dia nanya, saya masih ada KPR Syariah rumah. Kalau saya ada dana, mohon sarannya mendingan ditabung atau dibuat segera melunasi KPR saya ya Kak, gitu. Oke, jadi dia ada cicilan KPR syariah KPR, gitu ya. Oke, betul. jadi cicilan kalau hutang itu atau cicilan pembiayaan itu kan sebenarnya kalau di apa namanya rule of thumb-nya itu minimal kan 35% dari pendapatan. Jadi jangan sampai kita bayar buat KPR itu atau cicil hutang itu lebih dari 35% gitu ya Mbak Ping ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya si Mas apa Mbak tadi ya? Mas, Oke, misalnya si Mas tadi, saya ada uang nih, ada uang misalnya ada sisaan uang 200 juta. Ini enaknya buat lunasin KPR syariah saya atau enggak ya? Nah, itu bergantung sebenarnya lagi-lagi karena ini sifatnya personal, bergantung kondisi keuangan dan value yang Masnya mau anut. Contohnya kenapa sih ngomongin value segala? Karena ada gini, kayak ya udah aku pokoknya kalau punya uang aku pengen ngelunasin hutang, aku nggak nyaman deh punya hutang, nggak mau lama-lama punya hutang, nggak nyaman ya, itu berarti sebenarnya ya cocok untuk melunasin. Tapi kalau hmm. misalnya oke nggak apa-apa, aku pakai pembiayaan syariah kok dan ini sudah sesuai dengan profil risiko aku, cicilannya masih di bawah 35%, ya nggak apa-apa dibuat si menabung atau investasi tadi kayak gitu. Jadi balik lagi sebenarnya Masnya maunya yang tipenya kayak gimana nih? Apakah emang bener-bener value-nya sama keluarga gitu pengen cepetan lunasin si KPR-nya atau enggak kayak gitu. Dan sebenarnya itu enggak ada yang salah ya karena memang tadi udah ke KPR Bank Syariah. Dan kalaupun mau ngelunasin Mas, itu juga harus tahu nih kalau mau ngelunasin dipercepat di KPR Bank Syariah itu kayak gimana. Karena ada beberapa apa sih namanya rule-nya ya, Yap. TNC-nya gitu ya. TNC-nya untuk ngelunasin itu kayak gimana sih kayak gitu sih Mbak Aping. Oke deh. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Mbak. Oke. Oke deh. Assalamualaikum. Ini dari Suwadi_HS. Assalamualaikum. Ada saran atau tips kah, Kak, untuk membaca peluang atau cerdik dalam memilih saham untuk investasi jangka panjang? Oke, jadi untuk investasi jangka panjang ya. Nah, ini sebenarnya nanti sebenarnya kan kalau di IG Pasar Modal Syariah tuh banyak banget ya pembahasan terkait cara analisa Betul. fundamental dan cara analisa teknikal gitu ya. Teknikal. Ini perlu perlu belajar ya, Mas ya. Tapi intinya kalau kita mau cari saham yang sifatnya jangka panjang, itu biasanya rata-rata kan orang-orang itu nyarinya perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang growth, yang bertumbuh gitu ya, bertumbuh. Karena apa? Karena kita mau nyarinya itu di sampai 10 tahun ke depan kayak gitu. Contohnya mungkin kalau di konvensional itu rata-rata orang ngasih contohnya ke bank BCA atau bank BRI gitu ya. Ini konvensional dulu ya contohnya. Itu rata-rata mereka kan bisa kalau lihat historikalnya 13% per tahun. Itu kan konven ya, jadi kita nggak usah ke situ. Nah, kalau Mm-mm. kita mau syariah kayak gimana? Ya sama sebenarnya. Kalau bank-bank syariah kita yang ada di pasar modal kita itu kan sebenarnya belum terlalu terbukti. Kenapa? Karena ibaratnya kayak BSI itu kan baru ya, maksudnya kita belum tahu laporan keuangannya. Baru tahun ini gitu ya. Kalau misalnya bank syariah yang lain juga termasuk bank-bank syariah yang nggak terlalu besar. Jadi kita bisa nih cari perusahaan-perusahaan lain yang kira-kira growth-nya itu bagus di masa depan. Nah, ini sebenarnya teknis sih. Sebenarnya nanti kita akan belajar nanti teman-teman bisa belajar lah analisa fundamentalnya kayak gimana, analisa teknikalnya kayak gimana. Tapi intinya untuk saham ini juga
kalau saya sih sangat menyarankan untuk ada yang namanya evaluasi 6 bulanan atau evaluasi 1 tahunan. Jadi misalnya nih kita udah beli nih Mbak Aping di saham yang growth company gitu ya, di saham-saham yang sifatnya tumbuh, bukan saham-saham siklus. Saham-saham siklus tuh contohnya misalnya kayak setahu saya tuh kayak misalnya batu bara itu kan Hmm, siklus ya. Jadi ada masa-masa yang dia harga batu bara dunia naik, harga sahamnya ikutan naik, harga batu bara turun, dia ikutan turun. Itu kan turun. saham-saham yang tipenya siklus. Kita cari saham-saham yang growth, nanti kita analisa lagi teman-teman, evaluasi setiap 6 bulan dan setiap 1 tahun. Jadi setelah kita analisa, nanti kita bisa cari tahu lagi apakah perusahaan-perusahaan kita nih masih worth untuk kita pegang. Jadi jangan sampai nih kita kita udah beli perusahaan A dengan kita alasan oke, perusahaan A ini udah kayaknya 2 tahun 5 tahun ke depan masih berkembang banget nih kayak gitu misalnya. Tapi setelah kita pegang 1 tahun, si perusahaan A ini banyak masalah, ngeluarin banyak hutang, nggak apa namanya GCG, good corporate governance yang nggak oke. Artinya apa? Artinya apa sih namanya, good corporate governance-nya itu direktur sama komisarisnya ada korupsi dan segala macam, ya jangan sampai kita pasti pegang itu saham gitu. Itu fungsinya kita ada evaluasi terhadap portofolio kita. Jadi teman-teman walaupun kita udah investasi gitu ya di saham untuk sifatnya jangka panjang, tetap harus lakukan analisa. Tadi aku baca jangka panjang itu minimal berapa. Jadi minimal jangka panjang itu di atas 5 tahun. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak terlalu terombang-ambing gitu sama fluktuasi saham yang sifatnya jangka Betul. pendek itu bisa naik banget. Kan kalau di saham itu sehari bisa 25 atau sampai 35% gitu kan ya, Hmm. Aping ya. Bisa langsung turun minus 6 sampai 7% gitu. Jadi kalau misalnya kita udah siap sama fluktuasi itu terombang-ambing ya silahkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, which is kita profil risikonya lebih yang moderate gitu ya, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksain di saham. Bisa coba di reksadana syariah gitu. Oke deh, wah Masya Allah. Semoga terjawab nih Mas Wadi ya pertanyaannya. Oke deh kalau gitu, nah karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Dewi, karena kalau misalnya kita terus ngebahas, karena kadang Instagram tuh suka mati sendiri gitu di Iya tengah iya jalan, iya jadi iya nggak iya bisa ya, betul lama. betul. Nah karena keterbatasan waktu juga nih, kita harus mengakhiri live kita hari ini nih di sini nih Mbak Dewi. Jadi Ah, sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Dewi yang udah menyempatkan waktunya lagi, udah berbagi informasi juga nih ke Sobat Pasar Modal Syariah. Semoga apa namanya ilmu-ilmu yang sudah di-share sama Mbak Dewi ini menjadi pahala juga nih untuk Mbak Dewi ya, dan bermanfaat amin juga untuk amin. Sobat Pasar Modal Syariah. Nah, kalau gitu mungkin Mbak Dewi ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup live hari ini? Oke, ya ini balik lagi sebenarnya tadi kita judulnya 1 miliar pertama di usia muda ini sebenarnya bukan clickbait ya Mbak Aping ya. Karena sebenarnya Betul, tadi dari hitungan kan sangat make sense loh teman-teman. Jadi betul, tadi juga hitungannya sangat kita buatnya untuk perhitungan-perhitungan yang gajinya UMR yang cuma 1 juta, yang bisa 3 juta dan segala macam itu masih sangat make sense. Dan untuk teman-teman nih ibaratnya gini loh, kita we are not in the zone to compete with each other. Kita nggak lagi berkompetisi buat betul. dapetin 1 miliar cepet-cepetan. Jadi nggak perlu ngerasa insecure, nggak apa-apa, konsisten sedikit demi sedikit kita pasti akan merasakan manisnya hasil investasi itu di masa depan. Untuk dapetin satu Bener. miliar itu bukan hal yang mustahil buat orang-orang yang gajinya UMR atau petugas. Tadi contohnya Ronald Read aja petugas kebersihan bisa dapetin 115 miliar ketika dia meninggal. Jadi buat kita nih, buat teman-teman yang memang misalnya masih baru mulai investasi bisanya 1 juta, it's okay. Kita bisa mulai konsisten mulai dari itu dan kita akan dapetin 1 miliar pertama kita di usia yang ya masih masih muda lah, kalau masih 40 tahunan ya nggak sih Aping Iya, ya, untuk betul. dapetin 1 miliar itu dengan cuma satu Betul. juta per bulan gitu ya. Oke. Oke, oke deh kalau gitu. Aping izin untuk mengakhiri live-nya dulu nih Mbak Oke, Dewi. Sekali lagi terima kasih. siap. Salam untuk keluarga di rumah. Stay Iya, safe, stay healthy. Nanti kalau misalkan di invite untuk live bersama Pasar Modal Syariah, jangan boleh. kapok-kapok ya. Oke deh Boleh, kalau gitu. boleh. Aping izin mengakhiri live-nya ya Mbak Dewi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah menonton live hari ini, dan yang tadi nih untuk Sobat yang baru bergabung menonton live hari ini, gak usah khawatir karena nanti akan kita save nih di IGTV-nya. Jadi nanti Sobat semua bisa nonton ulang di IGTV-nya
Instagram Pasar Modal Syariah. Nah, kalau begitu aku mengakhiri dulu untuk live sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.